Ancaman tak kasat mata. Apa itu malware? Bayangkan, kamu sedang asik browsing di internet, mencari informasi terbaru tentang film favoritmu. Tiba-tiba, komputermu mulai bertingkah aneh. Lemot, muncul banyak iklan, bahkan file-file pentingmu mulai hilang satu persatu. Malware, singkatan dari malicious software, adalah program atau kode jahat yang dibuat untuk merusak komputer, mencuri data, atau mengganggu aktivitas online kita. Penting bagi kita untuk memahami apa itu malware, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara melindungi diri agar terhindar dari bahayanya. Wajah-wajah berbahaya. Mengenal jenis-jenis malware. Seperti penjahat di dunia nyata yang punya cara berbeda-beda, malware juga punya berbagai jenis dengan ciri khas dan tujuan yang beragam. Pertama, ada virus. Virus komputer ini bisa menular dari satu perangkat ke perangkat lain melalui berbagai cara, seperti email, file sharing, atau website yang terinfeksi. Virus bisa merusak file, membuat komputer lambat, bahkan mencuri data penting. Kedua, ada worm. Berbeda dengan virus, worm bisa menyebar sendiri tanpa bantuan manusia. Worm biasanya memanfaatkan celah keamanan di sistem operasi atau aplikasi untuk masuk dan menggandakan diri. Ketiga, ada Trojan Horse. Malware jenis ini menyamar sebagai program yang aman dan berguna, padahal di dalamnya tersembunyi kode berbahaya yang bisa merusak sistem. Selain tiga jenis utama di atas, masih banyak lagi jenis malware lain, seperti spyware, ransomware, adware, dan lain-lain. Masing-masing punya cara kerja dan tujuan yang berbeda-beda, tapi intinya sama, merugikan pengguna dan menguntungkan pembuatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan melindungi perangkat kita. Jebakan digital. Bagaimana malware menyebar? Malware bisa menyebar melalui berbagai cara, seringkali tanpa disadari oleh pengguna. Salah satu cara penyebaran malware yang paling umum adalah melalui email. Malware bisa diselipkan dalam lampiran email yang tampak resmi, seperti invoice, tiket pesawat, atau undangan. Saat lampiran dibuka, malware akan aktif dan menginfeksi perangkat. Selain email, website yang dikunjungi juga bisa menjadi sumber infeksi malware. Website yang tidak aman atau telah diretas bisa memuat kode berbahaya yang akan terunduh dan berjalan secara otomatis saat diakses. Jaringan sosial dan aplikasi chatting juga bisa menjadi media penyebaran malware. Link atau file yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal atau akun yang diretas bisa saja berisi malware. Penyebaran malware juga bisa terjadi melalui perangkat yang terinfeksi, seperti flash disk, hard disk eksternal, atau smartphone. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas online agar terhindar dari jebakan-jebakan digital yang merugikan. Perisai digital, strategi ampuh melawan malware. Menghadapi ancaman malware yang semakin canggih, penting bagi kita untuk membangun perisai digital yang kuat untuk melindungi perangkat dan data-data penting kita dari serangan yang tidak diinginkan. Berikut beberapa strategi ampuh yang bisa kita terapkan. Pertama, pasang antivirus dan anti-malware yang handal. Software keamanan ini berperan sebagai satpam yang bertugas mendeteksi, memblokir, dan membersihkan malware dari perangkat kita, menjaga keamanan data kita setiap saat. Pastikan software keamanan selalu terupdate agar bisa mengenali jenis malware terbaru yang terus berkembang. Kedua, update sistem operasi dan aplikasi secara berkala untuk memastikan perlindungan maksimal. Pembaruan software biasanya berisi tambalan keamanan yang menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh malware untuk masuk ke sistem kita. Jangan tunda-tunda update, segera pasang saat tersedia untuk menghindari risiko. Ketiga, hati-hati saat browsing dan mengunduh file dari internet. Hindari website yang mencurigakan atau tidak dikenal yang bisa menjadi sumber malware. Pastikan sumber unduhan terpercaya sebelum mengunduh file untuk menghindari infeksi malware. Keempat, waspada terhadap email dan pesan yang mencurigakan yang bisa jadi merupakan upaya phishing. Jangan sembarangan membuka lampiran email atau mengklik link yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal, karena bisa jadi itu adalah malware. Kelima, gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun online untuk meningkatkan keamanan. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, kita bisa meminimalisir risiko serangan malware dan melindungi diri di dunia digital yang semakin kompleks ini. Kewaspadaan, kunci utama dalam dunia digital. Di era digital yang serba canggih ini, kita dimudahkan dengan akses informasi dan layanan online.
Namun, di balik kemudahan tersebut, tersembunyi juga ancaman keamanan siber yang mengintai setiap saat. Malware hanyalah salah satu contoh ancaman yang bisa merugikan kita sebagai pengguna internet. Seperti halnya kita mengunci pintu rumah saat bepergian, kita juga perlu mengunci perangkat digital kita dengan berbagai langkah pencegahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Justru, dengan memahami potensi risiko dan cara menghindarinya, kita bisa menjelajahi dunia digital dengan lebih aman dan nyaman. Ingat, kunci utama dalam menghadapi ancaman siber adalah kesadaran, pengetahuan, dan tindakan pencegahan. Dengan memegang teguh prinsip kewaspadaan, kita bisa meminimalisir risiko menjadi korban kejahatan siber dan menikmati manfaat internet secara optimal. Ancaman yang berkembang, malware di era modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman malware pun terus berkembang. Para penjahat siber semakin kreatif dalam menciptakan malware yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Salah satu tren malware yang berkembang adalah ransomware. Malware jenis ini mengunci file-file penting di perangkat korban dan meminta tebusan untuk membukanya. Selain ransomware, malware mobil juga semakin marak. Smartphone dan tablet yang semakin canggih menjadi sasaran empuk bagi para penjahat siber. Ancaman malware juga semakin kompleks dengan adanya botnet. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things juga memunculkan ancaman malware baru. Melindungi diri di dunia maya, tips praktis untuk semua. Di era digital ini, keamanan siber menjadi semakin penting. Melindungi diri dari ancaman malware di era digital ini bukanlah hal yang sulit. Dengan sedikit pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa menjaga keamanan data pribadi kita. Dengan menerapkan beberapa tips praktis berikut, kita bisa meminimalisir risiko dan menjelajahi dunia maya dengan lebih aman. Mari kita mulai dengan langkah-langkah dasar yang bisa kita lakukan setiap hari. Gunakan password yang kuat dan unik. Hindari menggunakan password yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Password yang kuat adalah langkah pertama dalam melindungi akun kita. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat password yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Jangan gunakan password yang sama untuk beberapa akun. Aktifkan two-factor authentication. Fitur keamanan tambahan ini akan mengirimkan kode verifikasi ke perangkat lain yang terdaftar saat kita login ke akun online. Ini menambah lapisan keamanan ekstra. Hati-hati saat mengklik link atau membuka lampiran. Jangan sembarangan mengklik link atau membuka lampiran email atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Selalu periksa sumbernya terlebih dahulu. Unduh aplikasi dari sumber terpercaya. Hindari mengunduh aplikasi dari situs web atau toko aplikasi tidak resmi. Aplikasi dari sumber tidak terpercaya bisa mengandung malware. Perbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala. Pembaruan software biasanya berisi tambalan keamanan yang menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh malware untuk masuk ke sistem. Jangan abaikan notifikasi pembaruan. Pasang antivirus dan anti-malware. Software keamanan ini berperan penting dalam mendeteksi, memblokir, dan membersihkan malware dari perangkat kita. Pastikan software ini selalu diperbarui. Backup data-data penting secara berkala. Simpan data-data penting di perangkat penyimpanan eksternal atau cloud storage. Ini akan membantu kita memulihkan data jika terjadi serangan siber. Gunakan VPN. Saat terhubung ke Wi-Fi publik, jaringan Wi-Fi publik rentan terhadap serangan siber. VPN akan membantu melindungi data kita. Gunakan VPN, Virtual Private Network, untuk mengenkripsi koneksi internet kita dan melindungi data-data penting saat terhubung ke Wi-Fi publik. Ini sangat penting saat kita bekerja atau bertransaksi online. Waspadai phishing. Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi, seperti password atau nomor kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang terpercaya. Jangan mudah tertipu. Hati-hati terhadap email, pesan, atau situs web yang mencurigakan. Jika sesuatu terlihat tidak biasa, lebih baik hindari. Edukasi diri dan orang terdekat. Pelajari lebih lanjut tentang keamanan siber dan bagikan pengetahuan tersebut kepada keluarga, teman, dan rekan kerja. Edukasi adalah kunci untuk melindungi diri kita dan orang lain. Semakin banyak orang yang sadar akan ancaman siber, semakin kuat pertahanan kita bersama. Mari kita jaga keamanan dunia maya dengan lebih baik. Masa depan keamanan siber, tantangan dan harapan. Ancaman siber
termasuk malware, akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Para penjahat siber akan terus mencari celah dan metode baru untuk melancarkan serangan. Tantangan ke depan dalam menghadapi ancaman siber semakin kompleks. Namun, kita tidak boleh menyerah. Pengembangan teknologi keamanan siber juga terus dilakukan untuk melawan ancaman yang semakin canggih. Edukasi dan literasi digital yang lebih baik juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman siber. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua.